eh, teknologi semakin semakin begitu luar biasa dan cukup berbahaya teknologi kalau tidak dipergunakan dengan baik, ya saudara ya. Ada salah satu kekuatan yang dimiliki teknologi sekarang, menghidupkan yang mati. Ya, menghidupkan yang mati. Bahkan dapat mematikan sesuatu yang hidup. Ya. Itu teknologi sekarang. Apa salah satu contohnya? Boneka, saudara. Boneka. Saudara pernah lihat berita orang Jepang menjadikan boneka jadi istrinya? Ya, laki-laki jadikan boneka sebagai istrinya. Boneka kan mati, tapi dibuat hidup oleh teknologi. Ya, dibuat hidup oleh teknologi. Nah, itu bukan sesuatu yang baru, saudara. Ya, itu bukan sesuatu yang baru. Karena banyak di dunia yang seperti itu, cuman bentuknya berbeda. Ya, bentuknya berbeda. Ada di sini yang lagi dekat atau PDKT sama boneka? Enggak ya? Ya, itu benda mati, saudara. Benda mati. Nah, hari ini saya beri judul firman Tuhan, ya, ikut siapa? Ya, ikut siapa? Nah, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Lukas 16 ayat yang ke-13. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Lukas 16 ayat yang ke-13, ini TB2, saudara yang belum punya Alkitabnya bisa membacanya di depannya. Kita baca setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yesus katakan kita nggak bisa menjadi pengikut dari dua objek, saudara, dari dua pribadi, atau kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, ya, tuan. Dan kita nggak bisa menjadi hamba dari dua tuan. Apa yang diperbandingkan Yesus di sini? Allah dengan apa? Allah dengan Mamon itu benda mati. Mamon itu benda mati. Ya, arti Mamon itu bahasa Aram, saudara ya. Jadi saudara hari ini tambah pengetahuan saudara, bahasa Aram. Jadi kalau ditanya temanmu, berapa bahasa yang kau tahu? 4. Oh enggak, 5. Indonesia, Batak, Karo, bahasa Inggris, bahasa Aram. Ya kan, udah tambah. Mamon artinya uang atau kekayaan, saudara ya. Uang atau kekayaan. Jadi uang itu adalah benda mati. Dan jika kita menganggap aneh orang yang menjadikan boneka sebagai istrinya, harusnya kita juga menganggap aneh orang yang menjadikan Mamon sebagai tuan dalam hidupnya. Karena sama-sama benda mati, gak layak untuk dijadikan tuan, gak layak untuk diikuti. Sama-sama benda mati, saudara. Nah, kita menyia-nyiakan hidup kita kalau yang kita ikuti atau yang menjadi tuan dalam hidup kita adalah uang dan kekayaan. Saudara diatur oleh uang, ya kan? Kekayaan saudara membuat saudara menjadi, itu prinsip hidup kita. Kita diatur, dibentuk oleh uang atau kekayaan. Itu kesia-siaan, saudara ya, kesia-siaan. Kenapa? Karena uang adalah benda masa iya saudara mengorbankan Allah yang adalah pribadi. Dia hidup, dia punya perasaan, dia punya kehendak, dia punya kekuasaan.
saudara gantikan dengan uang. Ya, saudara sama seperti laki-laki Jepang tadi. Ya, cuman bentuknya aja yang beda. Ya, dia boneka, saudara uang. Ya, kalau ada. Nah, karena judul firman Tuhan ini adalah pertanyaan, maka di akhir saudara harus menjawab. Ya, menjawabnya di dalam hati ya saudara ya. Gak usah kasih tahu samping kirimu, jangan sampai dengar. Ya, nanti saudara bisa diejeknya. Nah, kita akan melihat perbandingan dari orang yang menjadi pengikut dari kedua Tuhan ini, yaitu Allah dan Mamon. Kita perhatikan ayat yang ke-9 dari pasal yang ke-16. Ya. Ini khusus laki-laki membaca ayat yang ke-9 ya. Biar kami mendengar beserta perempuan. Oke. Setelah itu yang ketiga laki-laki, 1, 2, 3. Kemah abadi. Yesus dari ayat 1 sampai ayat 8 itu menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya yang punya bendahara. Orang kaya yang punya seorang hamba. Jadi dalam perumpamaan itu saudara, saya sampaikan dengan sekilas ya, tanpa saudara kita perlu bacanya. Orang kaya itu memecat bendaharanya karena nggak dapat bertanggung jawab dalam pekerjaannya, memegang uang. Dipecat oleh tuannya. Sebelum tuannya mendapat pengganti atau sebelum orang tahu dia dipecat, bendahara ini melakukan kecerdikan saudara, seperti si Indra Jegel ya dalam agak lain. Aku ada ide, ya kan? Aku ada ide. Jadi dia ada idenya sebelum orang tahu dia dipecat. Dia jumpai dua orang yang berutang kepada tuannya. Dia datangi yang pertama. Berapa utangmu sama tuanku? 100 katanya. Sini, ku buat surat utangmu jadi 50. Ngerti ya? Dikurangi. Tuannya kan nggak tahu. Karena yang urus-urus uang itu siapa? Bendaharanya kan? Ku jadikan 50 ya, itu yang pertama. Lalu orang yang kedua, berapa utangmu sama tuanku? 100 juga, om. Bang, bendahara mungkin katanya. Sini, kukurangi ya jadi 30. Kukurangi ya jadi 70. Dikuranginya utangnya. Apa tujuannya saudara? Supaya orang yang dikurangi utangnya itu mengingat bendahara itu. Oh, dia baik. Jadi setelah tuannya memecat bendahara, orang yang berutang sama tuannya ingat sama bendahara itu. Jadi saat bendahara itu kesusahan, kesulitan, dua orang tadi yang sudah dibantu tadi oleh bendahara tadi, yang licik tadi, mau menolong dia karena udah gak ada lagi pekerjaan. Di ayat ketiga dikatakan, apa ya yang kukerjakan? Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Sehingga dia cari cara, seperti itu tadi caranya. Ya, dia kurangi utang-utang orang kepada tuannya. Nah, saudara, ini adalah penggunaan mamon yang salah mengenai persahabatan. Ya, ketika Yesus katakan ikatlah persahabatan, ya di sini, aku berkata kepadamu ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Persahabatan yang dimaksud oleh Yesus bukan persahabatan yang dibangun oleh bendahara tadi. Dia mau dipecat, jadi dia cari aman. Pas dipecat, dia dapat pekerjaan. Bukan kayak gitu persahabatan dari orang yang dipimpin atau yang tuannya adalah Yesus, yang menjadi pengikut Yesus. Persahabatan seperti itu saudara, itu adalah persahabatan yang saling merugikan. Bendahara tadi merugikan siapa? Tuannya. Betul ya? Dirugikan tuannya, dikurangi utang orang. Merugikan tuannya dan menyelamatkan dirinya sebagai pekerja sebelum dipecat. Itu adalah persahabatan versi orang yang menjadi tuan,
tuannya adalah mamon. Membuat persahabatan hanya saat kesulitan bersahabat. Hanya saat ada maunya kita bersahabat. Ya. Coba perhatikan ayat yang ke-9, saudara. Apa tujuan pengikut Yesus membangun persahabatan? Adalah kemah Aba. Itu tujuan orang yang ikut Yesus membangun persahabatan dengan uang. Dengan uang. Itu tujuannya, saudara. Ya, dengan uang, dengan kekayaan, dengan yang kita miliki. Persahabatan yang dibangun, kalau kita menjadikan mamon Tuhan kita, itu semu, sementara, saudara. Ya kan, sementara. Kita pakai uang kita ke tempat yang gak bagus. Memang banyak teman kita, tapi tempatnya gak pas, gak tepat tempatnya. Kita habiskan uang kita di tempat yang tidak tepat, saudara. Bagus banyak teman, tapi saudara gunakan uang saudara tidak pada tempatnya. Karena orang yang menjadi pengikut mamon atau tuannya adalah uang, kekayaan, uang itu hanya tujuannya bersenang-senang. Bersenang-senang, habis untuk bersenang-senang. Takut terlihat miskin. Itu kalau tuannya mamon. Takut terlihat miskin. Ya, sehingga sangat bergantung kepada penampilan. Bergantung pada penampilan. Nah, daripada kita menggunakan uang kita untuk uang kita, kekayaan kita, kepemilikan kita untuk sesuatu yang semu, yang sementara, saudara. Bagaimana kalau kita menggunakannya untuk membangun persahabatan dengan sesama kita, khususnya orang percaya. Yesus nggak larang kita keluarkan uang untuk orang di luar Tuhan. Enggak. Justru bagus saudara mau memberi, mau berkorban untuk orang yang nggak kenal Tuhan. Mana tahu melalui saudara dia kenal Tuhan. Yesus juga nggak larang kalau saudara pergi ke penatapan, habiskan uang. Nggak salah. Cuman pertanyaannya, maukah saudara melakukan hal yang sama untuk sesamamu orang percaya? Maukah saudara mengeluarkan kepemilikan saudara, mengorbankan apa yang saudara punya untuk kepentingan bersama anak-anak Tuhan? Itu yang harus kita pikirkan, saudara. Jadi jangan kita hanya mau royal untuk urusan dunia, tapi untuk urusan sorga, saudara, keluarkan goceng atau 10 mungkin berat kali. Padahal untuk urusan dunia cepat sekali saudara mengeluarkan uang, membagi kekayaan, mengorbankan kepemilikan. Nah, lalu sering juga kita sulit untuk berpartisipasi dalam kegiatan gereja, benar ya? Kalau ada acara perpisahan sekolah, acara liburan keluarga, acara sekolah yang bukan perpisahan, mudah kita berpartisipasi lewat tenaga, lewat kehadiran, lewat uang. Tapi coba ketika ada retreat gereja, mungkin ya, retreat pemuda, berat saudara untuk ikut, memberikan waktu, tenaga. 2 hal itu aja berat, apalagi kasih uang. Apalagi bayar uang, contoh Natal 50.000. Saya belum dengar tapi ada beberapa, banyak kali 50.000 katanya. Untuk Natal saudara, yang sekali setahun kita adakan. Tapi ketika acara perpisahan, acara keluarga, lebih dari 50 saudara bisa keluarkan. Itu yang ingin Yesus sampaikan. Bangun persahabatanmu di dalam gereja komunitasmu. Karena di situ letak kekuatan kita, saudara. Amin. Bangun hubunganmu dengan mamon tadi, dengan uang, kekayaan, apa yang saudara miliki. Bangun. Ya. Apalagi kalau itu bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Ya, jangan sederhananya, jangan pelit-pelit, gitu. Jangan pelit-pelit. Ya.
Yang kedua, kita akan melihat perbedaan lagi dari orang yang menjadikan Mammon sebagai tuannya dan menjadikan Allah, Tuhan, sebagai tuan dalam hidupnya. Berkaitan dengan penggunaan kekayaan, kepemilikan kita. Ini ayat 10 sama 11, perempuan yang membacanya, ya. Siap wanita? Oke. Setelah hitungan ketiga ya, baca dengan suara yang dengar oleh telinganya sendiri. 1, 2, 3. Harta yang sesungguhnya. Yang kecil itu, apa yang kecil itu? Yang kecil itu Mammon, saudara, uang, kekayaan, apa yang saudara punya di hadapan Tuhan itu kecil. Itu maksud kata kecil. Ya, itu maksud kata kecil. Bukan kamu dipercayakan kecil, yaitu pelan-pelan, pertama ngepel gereja dulu, bukan. Maksud kata kecil itu uang. Uang, ya, kekayaan, apa yang saudara punya itu kecil. Itu kecil di hadapan Tuhan. Yesus ingatkan murid-muridnya untuk menggunakan uang pada tempatnya, saudara. Menggunakan harta kepemilikan pada tempatnya. Yesus sedang memberitahu orang yang mengikut Yesus itu nggak akan pernah tidak bertemu dengan uang. Jadi saudara jangan takut kalau nggak punya uang ya. Pasti saudara pegang uang. Makanya Yesus katakan, setia pada yang kecil. Kenapa dia katakan setia pada yang kecil? Kita akan terus berhadapan dengan uang. Dan saudara akan terus punya uang. Terus saudara akan punya uang. Saya yakin. Nggak akan pernah saudara nggak sama sekali nggak pegang uang. Kalau nggak ada 1.000, gopek kan uang. Ya kan? Saudara, lihat aja nanti di celenganmu, ada gopek-gopek, itu pun uang. Nah, maksud saya Tuhan Yesus ingin memberitahu, kita akan terus berurusan dengan uang. Ya, saudara. Nah, dan Yesus juga tahu, saudara, ini akan menjadi masalah. Nah, saya mau tanya, siapa di antara ke-12 murid Yesus yang menjadi bendahara? Yudas. Yudas itu bendaharanya di kelompok Yesus. Yudas bendahara. Yudas yang megang uang. Jadi orang yang berjalan bersama Yesus pasti pegang uang. Ya, pasti memiliki harta, sesuatu yang dapat dipegang, saudara. Nah, mereka yang menjadikan Mammon sebagai tuannya akan setia dalam hal kecil ini, tapi nggak mau setia dalam hal yang besar. Sekali lagi ya, orang yang menjadikan Mammon sebagai tuannya, ciri-ciri orang yang mengikut Mammon itu akan setia dalam hal kecil, tapi nggak bisa setia dalam hal besar. Nggak bisa setia dalam hal besar. Kenapa, saudara? Ya, apa itu besar? Yang sesuatu yang besar itu dikatakan ini. Sesuatu yang besar adalah harta yang sesungguhnya. Jadi Mammon yang apa katakan firman Tuhan? Mammon yang tidak jujur itu diperbandingkan dengan harta yang sesungguhnya. Apa itu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya sesuatu yang berasal dari Allah, sesuatu yang dipercayakan Allah kepada hidup kita. Sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, itu adalah harta yang sesungguhnya. Makanya kalau orang yang tuannya adalah Mammon, nggak bisa setia dalam hal besar. Nggak bisa, cuman satu dia bisa. Setia dalam hal kecil. Hal kecil itu apa tadi? Uang tadi, kekayaan, kepemilikan, saudara. Mereka yang menjadikan tuannya Mammon akan mengabaikan Allah dan mengutamakan yang kecil. Itu terus tujuan hidupnya. Jadi kalau yang kecil itu terus dikejar, tapi yang besar enggak.
Harta yang sesungguhnya tadi enggak. Sama seperti kisah bangsa Israel. Waktu Yerusalem hancur, saudara. Mereka dijajah, baru mereka pulang dari jajahannya. Saudara tahu apa yang dibangun ketika sampai kotanya yang hancur itu? Rumahnya dulu yang dibangun, baru gerejanya. Artinya, kekayaannya dulu yang dibangun, kekayaannya dulu yang diamankan, baru rumah Tuhan. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Artinya mereka dapat setia dalam perkara yang kecil, tapi tidak dalam perkara yang besar. Nah, Yesus tahu kita akan berurusan dengan uang, harta, fasilitas, dan sebagainya. Mereka yang menjadikan Allah sebagai tuannya tidak boleh mengabaikan yang kecil. Bilang sama samping kirimu, jangan mengabaikan yang kecil. Tadi, kalau orang yang menjadikan mamon sebagai tuannya apa? Apa yang diabaikan? Hal yang Tapi kalau kita jadi pengikut Yesus, gak boleh abaikan yang kecil. Lucu ya? Coba cerna kalimat ini. Kalau yang mengikut mamon akan mengabaikan hal yang besar. Tapi kalau mengikut Yesus, hal kecil harus diperhatikan. Apa tadi hal kecil, saudara? Uang, harta, kekayaan, apa yang saudara miliki, harus saudara perhatikan kalau saudara ikut Yesus. Kita nggak bisa katakan aku mau perhatikan gereja. Nggak boleh, saudara. Saudara harus perhatikan juga rumah saudara. Jangan anak sekolah minggu yang cantik di gereja, saudara gendong, tiba adikmu, nggak pernah saudara gendong. Itu kan harta. Keluarga kan harta, benar ya? Gembalamu kau rayakan ulang tahunnya, tapi orang tuamu di rumah nggak pernah kau rayakan. Gembalamu ulang tahun sampai jam 11 malam saudara di gereja, tapi orang tuamu di rumah nggak pernah kau rayakan ulang tahunnya. Kau belikan kadonya pun nggak pernah. Dari uangmu ya, jangan, mak, bapak ulang tahun, minta uang mama. Jadi Yesus katakan, perhatikan yang besar dan yang kecil. Nggak bisa salah satu saudara abaikan dalam mengiringi Yesus. Ya. Nah, makanya saudara, kita harus tahu dan dapat mengelola apa yang kita miliki pada tempatnya, tujuannya harus benar, cara kita mendapatkan uang harus benar. Itu yang Tuhan Yesus ingin kita perhatikan. Jangan kita melayani saja, tapi cara mendapatkan uang kita salah. Cara kita bekerja nggak jujur. Mending jangan melayani. Jadi kalau saudara anak-anak Tuhan, urusan uang pun harus jujur. Amin, saudara. Urusan kepemilikan saudara pun harus tepat penggunaannya. Jangan asal-asalan, saudara. Ya, bukan seperti orang Farisi. Dia katakan, aku hamba Tuhan, aku pelayan Tuhan, tapi diatur hidupnya oleh uang. Diatur hidupnya oleh uang. Ingat khotbah minggu lalu, Timotius punya tantangan, yaitu pengajar sesat. Pengajar sesat ini, saudara, datang ke rumah perempuan. Perempuan ini adalah perempuan yang suka dengar firman Tuhan, tapi yang diundangnya pengajar yang sesat. Yang aku bawa firman Tuhan, aku bawa firman Tuhan. Apa tujuan pengajar yang sesat? Uang. Jadi dia cari uang mengatasnamakan pelayanan dan mencari uangnya salah. Itu maksud dari firman Tuhan ini. Ya, saudara nggak bisa katakan saya, dan nggak bisa kita dapatkan hal yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita nggak bisa dipercayakan banyak hal dari Tuhan kalau hal yang kecil kita nggak benar penggunaannya. Kira-kira apa contohnya penggunaan yang tepat tentang yang kecil, saudara? HP. Itu harta, saudara. Di mana digunakan HP? Saat apa saudara pakai HP? Masa iya orang tua mau ngomong saudara pakai HP? Ada yang pernah kayak gitu? Orang tuanya lagi nasihati, saudara buka HP. Itu penggunaan sesuatu mamon yang tidak tepat. Saudara datang ke gereja suka, tapi ketika berurusan dengan gadget,
Itu kan harta, saudara. Nah, jadi gunakan dengan tepat. Kapan waktunya digunakan? Itulah perbedaan dari tuannya Mamon dan tuannya Allah. Ya. Jadi saudara sudah mulai bisa menjawab ya. Sekarang tuan saudara siapa selama ini? Nah, jangan pernah bermimpi agar Tuhan memakai kita dalam pekerjaannya, pelayanannya dengan luar biasa dan hebat. Kalau hal yang kecil kamu tidak dapat dipercaya. Bisa. Hal kecil nggak dapat dipercaya, susah berkembang dalam pelayanan saudara. Tidak dapat bertanggung jawab dalam hal kecil, nggak bisa berkembang dalam pelayanan. Ya. Nah, jadi belajarlah sebagai pemuda yang dapat menggunakan uang, harta, kekayaan pada tempatnya. Amin, saudara. Tepat penggunaan, dapat bertanggung jawab. Ya. Dan yang terakhir, ya ini detik-detik sebelum saudara menentukan jawaban saudara ya. Ya, mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Ingat saudara, apa yang dimiliki setiap orang itu berasal dari luar dirinya. Sekali lagi, apa yang saudara miliki sekarang itu berasal dari luar dirimu. Dari luar dirimu. Harta itu bukan bagian kita. Apa yang saudara miliki bukan bagian dari kita. Contohnya apa? Ada yang bekerja. Dari mana uangnya? Orang yang mempekerjakanmu. Sekarang yang nggak kerja. Dari mana uangnya? Orang tuamu. Oh, sekarang mungkin ada saudara yang mempekerjakan orang. Dari mana uang orang yang kamu pekerjakan? Dari diri kita. Artinya dia pun nggak dapat uang dari dirinya sendiri, enggak. Dari kita yang keluarkan uang untuknya. Makanya dia punya uang. Benar ya saudara? Jadi nggak ada kita yang punya harta yang berasal dari diri kita. Makanya satu kata yang penting saudara. Semuanya adalah kepercayaan. Saya pun hari ini punya jam tangan, punya Alkitab. Ini bukan dari uang saya kemarin. Saya dapat diberkati Tuhan. Jadi bukan dari diri saya, saudara. Nah, Yesus ingin tekankan, ingat ya, siapapun saudara, hartamu itu bukan dari dirimu sendiri. Itu harta orang lain. Jadi kalau kita nggak dapat dipercayakan dalam harta orang lain, bagaimana kita dapat apa yang kita punya sekarang? Nah, reaksi dari orang yang menjadikan Mamon sebagai tuannya akan berbeda dengan reaksi dari orang yang menjadikan Allah sebagai tuannya. Reaksinya apa kira-kira saudara? Nah, yang mengikuti Mamon, yang uang adalah tuannya, kepemilikannya, apa yang dia punya adalah tuannya, dia akan malu ketika dia tidak punya sesuatu. Malu dia ketika nggak punya sesuatu. Ketika Mamon menjadi tuannya, dia malu memakai barang-barangnya yang mungkin terlihat murah dibandingkan teman-temannya. Dia akan malu, saudara. Itu kalau tuannya Mamon. Lalu akan berat memberikan sesuatu yang dia punya kepada sesamanya. Itu yang tuannya kalau Mamon. Itu reaksinya terhadap harta, terhadap kepemilikan. Bahkan padahal itu bukan punyanya. Benar ya? Berat berkorban, berat memberi untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan persahabatan. Berat. Sedangkan reaksi dari anak-anak Tuhan tidak punya masalah. Kenapa? Karena harta itu dari Tuhan. Artinya tidak punya masalah, Pak. Kalau nggak punya, nggak masalah. Kalau punya, bersyukur. Kalau lebih, bagi. Kalau lebih, berkorban. Itu kalau Allah jadi tuannya. Kenapa? Karena dia tahu, ini bukan punya aku. Ya, harta itu dari luar. Jadi kalau aku punya, nggak masalah. Nggak punya, nggak masalah. Lebih bagi. Itu. Tapi kalau orang yang jadi Mamon tuannya, susah lah. Karena dalam pikirannya,
Ini kudapat dari kekuatanku. Ini kudapat dari kekuatanku. Aku capek cari ini. Itu kalau tuannya Mamon, saudara ya. Jadi di masa muda kita belajar, ya. Jangan jadikan, mari latih diri kita untuk ingat, harta itu kepercayaan. Punya bersyukur, nggak punya nggak masalah. Amin, saudara. Amin. Ya, jika dunia mengandalkan kekayaan, fasilitas untuk menjadi orang yang berhasil, untuk mendapatkan tempat yang aman, untuk selamat dari krisis, mereka perlu kekayaan, perlu apa yang mereka miliki, perlu uang untuk selamat, untuk berhasil. Tapi tampilkan diri kita sebagai pemuda-pemudi GPD Kasih Bapa yang mampu berhasil, mampu bertahan, mampu selamat tanpa mengandalkan uang, fasilitas, dan harta kekayaan. Bisa nggak kira-kira? Mana? Kita buktikan kekuatan komunitas kita. Kita buktikan kalau kita anak-anak Tuhan. Kita perlihatkan kekuatan persahabatan kita, saudara. Ya, dengan saling menolong, saling memperhatikan, saling berkorban dalam menghadapi tantangan ujian. Dengan ini kita akan menunjukkan, kita akan memperlihatkan, ya, bahwa uang bukan jadi jawaban dalam setiap tantangan kita. Ada kok sahabat kita anak Tuhan yang mampu memberi, membagi sesuatu. Jadi buktikan kekuatan komunitas kita. Dengan itulah, saudara, itulah yang disebut tidak mengandalkan kekayaan, fasilitas, dan uang. Apa contohnya, saudara? Contohnya saya sudah singgung minggu lalu, yaitu saat mau masuk PNS. Mungkin saudara pikir orang yang bisa masuk PNS adalah orang yang punya uang. Orang yang bisa masuk polisi adalah orang yang punya uang. Tapi buktikan, saudara. Tunjukkan. Orang yang nggak pakai uang pun, orang yang nggak punya kekayaan pun, nggak punya fasilitas yang banyak pun, bisa masuk ke pegawai negeri, bisa masuk ke polisian, bisa masuk ke akademi militer. Buktikan. Itu contohnya. Bisa, saudara? Bisa nggak tanpa uang kita bisa masuk pekerjaan yang baik? Buktikan, jangan justru kita ikut-ikutan dengan orang yang tuannya adalah Mamon. Itu contohnya, saudara. Saudara bilang, aku sekolah di SMP 21, gak mungkin aku berhasil. Karena fasilitas di SMP 21 jauh, minim. Buktikan kalau orang yang berasal dari SMP 21, ketika dia bersama Tuhan, dia berhasil. Bukan karena fasilitas, Tuhan. Jadi andalkan Tuhan yang menjadi pemberi apa yang kita miliki hari ini. Bukan justru mengandalkan apa yang diberikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, contohnya itu seperti ini. Terakhir contohnya. Di satu desa, seorang kepala desa membuat jembatan. Ya. Jembatan ini diandalkan oleh warga. Gak bisa jalan ekonomi tanpa jembatan. Mereka sangat banggakan jembatan. Lalu suatu saat putuslah jembatannya. Kira-kira apa reaksi mereka? Sedih. Gak sanggup lagi menjalani kehidupan tanpa jembatan. Mereka lupa siapa yang buat jembatan. Kepala desa tadi. Kenapa gak mereka datangi kepala desa? Pak kepala desa, buatkan dulu lagi jembatan. Nah, seperti demikianlah halnya ketika kita berhadapan dengan kekayaan. Amin, saudara. Uang, fasilitas. Ya. Kepada Tuhan saudara teriak. Kepada Tuhan. Nah, dengan demikian, saudara, saya bertanya satu lagi pertanyaan. Ya. Siapa Tuhan? Ya. Siapa Tuhan? Tuhanmu akan saudara buktikan dengan pengelolaan saudara terhadap apa yang saudara miliki, apa yang saudara punya, fasilitas saudara. Ya, saudara bisa dengar ulang lagi khotbah ini kalau saudara tidak bisa jawab. Ya, jadi pastikan saudara tahu siapa yang menjadi Tuhan. Ya, Allah yang kita dengar, yang kita kenal dengan Yesus atau Mamon. Ya, saya undang pemain musik.